Hai bro, Mesir dan Cina menandatangani perjanjian untuk mendukung penyelesaian perdagangan dalam mata uang lokal tanpa menggunakan dolar AS. Peta perekonomian dunia semakin dinamis, geopolitik pun ikut mencair. Dulunya Mesir yang kita tahu promek sekali terhadap Barat, sekarang lebih mesra dan lebih banyak bekerja sama dengan Cina. Kita akan melihat akhir-akhir ini dunia keuangan internasional sedang mengalami pergeseran besar. Kali ini dua negara dengan sejarah peradaban yang kuat, Mesir dan Tiongkok, resmi menandatangani perjanjian penting mengakhiri penggunaan dolar AS. Apa makna langkah ini bagi tatanan ekonomi dunia? Dan apakah ini sinyal dari berakhirnya dominasi dolar Amerika? Pada tanggal 11 Juli tahun 2025, Mesir dan Cina menandatangani kesepakatan penting yang memungkinkan kedua negara melakukan transaksi langsung dalam mata uang lokal mereka tanpa melalui dolar Amerika Serikat. Langkah ini sejalan dengan tren dedolarisasi global yang makin menguat sejak beberapa tahun terakhir. Kesepakatan ini tidak hanya bersifat simbolis, namun juga memberi sinyal bahwa negara-negara di luar blok barat mulai mencari jalan alternatif dalam hubungan ekonomi dan keuangan internasional. Dedolarisasi adalah proses mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam bertransaksi internasional. Banyak negara termasuk Rusia, Iran, dan kini Mesir dan Cina sudah mulai menggunakan mata uang mereka sendiri atau alternatif lain seperti yuan dan rubel. Langkah ini biasanya dipicu oleh sanksi ekonomi dari Barat, resiko geopolitik, serta keinginan untuk memiliki kedaulatan finansial. Ini adalah langkah baru yang diambil oleh negeri Firaun. Bagi Mesir, kesepakatan ini bisa membantu menstabilkan cadangan devisa, mengurangi tekanan pada dolar AS, dan membuat peluang investasi dari Cina. Sementara bagi Cina, ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi yuan di pasar internasional. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari hubungan ekonomi yang lebih erat antara Beijing dan Kairo, yang selama ini berjalan melalui proyek-proyek besar seperti kawasan industri dan investasi energi. Bagaimana jika banyak negara yang mulai meniru langkah ini? Tentu saja, posisi dominan dolar AS dalam sistem keuangan global bisa berguncang. Amerika Serikat selama ini mendapatkan keuntungan besar dari status dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Namun jika negara-negara seperti Mesir, Cina, dan lainnya beralih ke sistem bilateral, maka keistimewaan itu akan perlahan bisa menghilang. Bisa merah mukanya Paman Gober kalau begini terus, dan semakin banyak negara yang meniru. Ini bisa membuat si dolar semakin dekat dengan liang lahat. Namun tentu saja transaksi seperti ini tidak mudah. Ada tantangan teknis, perbedaan nilai tukar, dan kekurangnya likuiditas dalam mata uang non-dolar. Namun dengan komitmen kuat dan sistem perbankan digital yang semakin canggih, hambatan ini mulai bisa diatasi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya langkah bilateral biasa atau bagian dari skenario besar menuju dunia multipolar di bidang ekonomi? Langkah Mesir dan Cina hanyalah satu dari banyak kepingan puzzle dalam perubahan arsitektur keuangan global. Dunia tengah bergerak dan dolar tak lagi menjadi satu-satunya raja. Jika negara-negara terus melakukan transaksi seperti ini, maka raja pun bisa sakit dan jatuh. Bagaimana kira-kira? Ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi? Silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.